Gregor yang luar biasa. Kita percaya kasih Tuhan selalu melingkupi hidup kita, amin. Kita ada sampai saat ini, kita datang kembali beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Mari semua kita bersiap, kita akan memuji Tuhan kita, haleluya. Mari semua kita tepuk tangan, kita memuji Dia. You
bersyukur kita dapat kembali untuk memuji Tuhan kita. Mari semua sekarang kita siapkan hati kita. Kita lebih lagi memuji Tuhan kita. Kita lebih lagi memuji Dia, menyembah Dia. Haleluya. Kita percaya karena kemurahan Tuhan, kita semua ada di sini untuk menyembah Dia. Haleluya. Sama-sama kita katakan pujian ini dengan dalam doa. Syukur atas kebaikan-Mu Yesus, atas anugerah-Mu yang begitu besar atas hidup kami Tuhan. Kami percaya atas pertolongan-Mu Tuhan atas setiap hidup kami ya Bapa. Kami ada sampai saat ini Tuhan.
Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Mari kita semua angkat tangan kita katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mata kami Tuhan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mata kami tertuju padamu Tuhan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Inilah pujian persembahan kami Bapa yang kami persembahkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Kau beserta kami, bukakanlah hati kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Jumat. Dan Tuhan Yesus baik untuk kita semua, pemeliharaannya sempurna atas setiap kita. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan pikiran, kita mau satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu begitu luar biasa untuk kehidupan setiap kami Bapa. Hari lepas hari Kau yang pelihara, Kau yang pimpin kami Tuhan. Kami sekeluarga bisa melakukan begitu banyak aktivitas, tentu saja itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kami masih bisa beribadah, masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga untuk menyaksikan ibadah online. Kami mengucap syukur segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau yang berkati Bapa, supaya tidak hanya kami mengerti, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami semakin berkenan, semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya, hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini ialah baik dan benar di mata Tuhan. Baik dan benar di mata Tuhan. Kisah Raja Asa, seorang raja yang begitu berkenan di mata Tuhan. Saya akan mulai dari 2 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang kedua sampai ke-6. Demikianlah firman Tuhan, dikatakan demikian. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupan-pedupaan dari segala kota di Yehuda,
dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Dikatakan bahwa Raja Asa merupakan raja yang berkenan di mata Tuhan. Dia adalah raja yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan oleh sebab itu, Tuhan berikan keamanan dan ketentraman kepada masyarakat Yehuda. Karena Raja Asa melakukan hal yang baik dan benar di mata Tuhan. Nah, malam hari ini kita mau pelajari apa sih yang Raja Asa lakukan. Apa sih yang Raja Asa lakukan sehingga Tuhan begitu mengasihi Raja Asa, sehingga Tuhan begitu memandang baik dan benar Raja Asa. Kita mau perhatikan baik-baik. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Ada 3 hal yang dilakukan Raja Asa sehingga Allah begitu mengasihi masyarakat Yehuda. Allah begitu mengasihi Raja Asa sehingga Raja Asa berkenan di mata Tuhan. Yang pertama, yang Raja Asa lakukan ialah ia menjauhkan praktek penyembahan berhala di tengah masyarakat Yehuda. Yang Raja Asa lakukan adalah dia menjauhkan penyembahan berhala di tengah masyarakat Yehuda, di tengah penduduk Yehuda. Dikatakan di 2 tahun 14 ayat kedua, ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Dia menghancurkan dan dia menjauhkan segala praktek penyembahan berhala di tengah-tengah masyarakat Yehuda. Kenapa? Karena jelas praktek penyembahan berhala merupakan kekejian di mata Tuhan. Dan ini adalah satu dari sekian banyak faktor penyebab terpisahnya Israel. Tadinya Israel satu. Lalu karena penyembahan berhala yang dilakukan oleh istri-istri Salomo, menyebabkan Israel terpecah jadi Israel Utara dan Israel Selatan. Ini merupakan kekejian di mata Tuhan. Dan Raja Asa tidak mau menyakiti hati Tuhan. Raja Asa tidak mau mengecewakan Tuhan. Raja Asa tahu mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan benci. Dan Tuhan paling benci praktek penyembahan berhala. Oleh sebab itu Raja Asa melarang, Raja Asa bahkan Raja Asa memecat ibu surinya. Karena ibu surinya membangun berhala. Dia tidak mau ada berhala. Dia tidak mau. Mengapa? Karena Raja Asa mau hanya Allah nenek moyangnya, Allah Abraham, Ishak, Yakub, yaitu Allah yang kita sembah, menjadi prioritas hidup penduduk Yehuda. Itulah yang Raja Asa mau. Karena firman Tuhan, Yeremia 17 ayat ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan, yang artinya mengandalkan itu adalah satu-satunya harapan, satu-satunya penolong, satu-satunya Allah, yaitulah Tuhan. Oleh sebab itu Raja Asa memerintahkan bahwa tidak ada boleh mezbah-mezbah berhala, tiang-tiang berhala, bukit-bukit pengorbanan, mezbah-mezbah asing, tidak boleh ada. Hanya ada boleh satu Tuhan di Yehuda, yaitu Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus. Hanya ada satu saja yang boleh disembah, yang boleh dipuji, boleh ditinggikan, yang boleh diandalkan. Nah, baik dan benar di mata Tuhan ketika kita memprioritaskan Tuhan adalah baik dan benar, adalah terpuji, berkenan di hadapan Tuhan apabila kita tidak menduakan Tuhan. Kita hanya punya satu Allah yang kepadanya kita bersandar. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang kita hadapi, sakit penyakit yang kita hadapi, kelemahan yang kita hadapi, kita tidak boleh berpaling kepada Allah lain. Kita hanya boleh satu berpaling. Kita hanya boleh satu menghadap kepada Tuhan yang kita sembah. Itulah sebabnya kenapa Raja Asa baik dan benar di hadapan Tuhan. Karena Raja Asa mau masyarakat Yehuda
memprioritaskan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang diandalkan. Hanya Tuhanlah yang diangkat, yang disanjung tinggi, yang dipuji, yang disembah. Karena tidak boleh kita menduakan Tuhan. Apapun kondisinya, kita tidak boleh menduakan Tuhan. Banyak orang percaya karena masalah, karena sakit penyakit, kita menjual iman kita. Kita tidak lagi percaya sama Tuhan. Kita mengandalkan Allah lain, kita mengandalkan dewa lain. Kita mengandalkan ilah yang lain. Barang hilang aja, surat berharga hilang, bukannya dicari, berdoa sama Tuhan, malah cari orang pintar. Banyak orang Kristen juga melakukan hal demikian. Itulah mengapa Tuhan nggak mau berkati. Itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Yang Tuhan mau, hanya ada satu Tuhan di hidup kita, yaitu Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita mau baca lagi di 2 Tawarik 14 ayat 9 sampai yang ke-11. Perhatikan baik-baik, Raja Asa juga pernah diserang oleh pasukan dari Ethiopia. Zerah, orang Ethiopia itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1 juta orang. Bayangkan, 2 Tawarik 14 ayat 9 sampai ke-11. Zerah, orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1 juta orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa, lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian perhatikan baik-baik, ini yang Raja Asa lakukan. Perhatikan baik-baik, di tengah masalah, di tengah pengepungan, dihadapi dengan tantangan tentara sebanyak 1 juta 300 kereta. Wah, ini tentara yang begitu besar sekali. Tapi yang Raja Asa lakukan, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Perhatikan baik-baik. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, maksudnya Asa, tidak ada Allah lain. Selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami. Karena kepadamu-lah kami bersandar. Dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Inilah sebabnya kenapa Raja Asa begitu berkenan di hadapan Tuhan. Baik dan benar di mata Tuhan. Karena setiap kali ada masalah, setiap kali ada peperangan, dia dihadapkan dengan pasukan yang begitu luar biasa. 1 juta pasukan dan 300 kereta kuda. Itu pasukan yang tidak sedikit, begitu banyak sekali. Sedangkan Raja Asa hanya memiliki 500.000 pasukan. Tidak sebanding. 1 juta lawan 500.000 itu tidak sebanding. Tetapi yang Raja Asa lakukan di tengah-tengah persoalan, dia tidak menjual imannya. Dia tidak berpaling kepada ilah lain. Dia tidak berpaling kepada berhala lain. Yang Raja Asa lakukan adalah ia berdoa menghampiri Tuhan. Raja Asa berdoa. Raja Asa berseru kepada Tuhan. Jelas firman Tuhan menulis, dia berseru kepada Tuhan Allahnya. Dia bilang, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Selain daripada Engkau. Itu artinya Raja Asa memprioritaskan Tuhan. Apabila pada hari ini kita mau dipandang baik dan benar di mata Tuhan, jangan mengharapkan baik dan benar di mata manusia. Tapi kita mau cari supaya hidup kita baik dan benar di mata Tuhan. Yaitu kita memprioritaskan Tuhan sebagai satu-satunya Allah. Jangan menjual iman kita. Di tengah masalah kita jual iman kita. Di tengah penderitaan kita jual iman kita. Kerja lagi nggak ada, kita jual iman kita. Tekanan lagi banyak, stres, kita jual iman kita. Jangan kita jual iman kita. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, pengharapanku satu-satunya yaitu Allah, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, selain Dia tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Apabila kita dalam masalah hari-hari ini, sedang dalam kondisi yang harus kita pulihkan,
Cari Tuhan, berseru kepada Dia, prioritaskan Dia, andalkan Dia sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Maka itu adalah tindakan yang baik dan benar di mata Tuhan. Yang kedua, apa yang Asa lakukan? Ia memerintahkan orang Yehuda mencari Tuhan. Nah, ini dia. Dia memerintahkan orang Yehuda, seluruh masyarakat Yehuda harus mencari Tuhan. Dikatakan di 2 Tawarik 14, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka. Cari Tuhan, pandang wajah Tuhan, hadapkan wajah kita kepada Tuhan, arahkan hati kita kepada Dia, pikiran kita kepada Tuhan. Nah, dalam mencari Tuhan, dalam mencari, kalau kita seperti bahasa Indonesia sehari-hari, kata mencari itu butuh dua hal. Mencari itu butuh yang namanya fokus dan sabar, saudara. Kalau cari, nggak fokus nggak ketemu. Dan kalau nyari, nggak sabar juga nggak ketemu. Jadi kalau mau mencari sesuatu, perlu yang namanya fokus sama sabar. Begitu pula dalam mencari Tuhan. Kita harus punya fokus dan kita harus punya yang namanya sabar. Baik dan benar di mata Tuhan ketika kita fokus mencari Tuhan dan bersabar mengharapkan pertolongan Tuhan yang tidak pernah datang terlambat. Maksudnya apa? Begini, ketika kita mencari Tuhan, belajar untuk kita fokus mencari Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, ketika kita berdoa, buat suatu waktu yang memang kita berdoa, membaca Alkitab sungguh-sungguh kusuk di hadapan Tuhan. Fokus. Tidak boleh ada halangan sedikit pun. Fokus sama Tuhan. Begitu pula ketika kita datang ke rumah Tuhan, ke gereja. Kita ke gereja, kita harus fokusnya sama Tuhan. Jangan ke gereja kita fokusnya sama apa? Sama AC yang kurang dingin lah, sama lampu yang kurang terang lah, sama toiletnya, sama sound systemnya. Kadang-kadang tas ibu gembala kita fokusin. Hari ini tasnya apa? Besok tasnya apa? Tasnya pengurus, jam tangannya pengurus diperhatikan. Saya mau kasih tahu, kalau kita datang ke gereja, fokus mencari Tuhan. Fokus mencari Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Hatimu seluruhnya buat Tuhan. Ketika kita bekerja, ketika kita apapun, fokus. Fokus. Dalam pekerjaan kita pun ada Tuhan. Dalam kita melayani Tuhan pun ada Tuhan di sana. Fokus. Jangan kalau melayani harus lihat dulu yang khotbah siapa, yang WL siapa, yang main musik siapa, yang penerima tamunya siapa. Itu namanya kita nggak fokus. Kita harus belajar fokus dalam mencari Tuhan. Dalam doa kita fokus. Dalam baca Alkitab, maunya baca yang enak-enak. Diberkatilah, diberkatilah. Padahal sebelum diberkati ada lagi tuh. Kita fokus, belajar fokus. Ketika kita mungkin ibadah online, belajar fokus. Kita mau fokus dengarkan firman Tuhan, dengarkan puji-pujian. Segala halangan, handphone bunyi, apapun itu, coba silent semuanya. Kita mau fokus mencari Tuhan. Fokus kita mencari Tuhan. Dan sabar dalam mencari Tuhan. Sabar. Tidak bisa yang namanya pertolongan Tuhan hari ini. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Hari ini apapun terjadi. Nggak bisa begitu. Kadang-kadang apapun doa kita, jawaban itu sekedar Tuhan. Jangan paksa Tuhan. Tetapi belajar untuk bersabar seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Raja Asa begitu dikasihi Tuhan. Baik dan benar di mata Tuhan. Karena Raja Asa, dia benar-benar mau fokus mencari Tuhan. Dan dia bersabar menunggu pertolongan Tuhan. Dia gak sembarangan, dia gak ambil jalan pintas. Makanya kenapa
dihancurkan semua berhala-berhala di sana, supaya yang hanya dapat menolong mereka hanyalah daripada Tuhan, bukan dari ilah-ilah yang lain. Nah, hari ini menjadi pertanyaan buat kita, apa yang menjadi fokus kita? Apa yang menjadi fokus kita dalam kita beribadah kepada Tuhan? Perhatikan baik-baik. 1 Samuel 7 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Astoriat dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan. Tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Ini bicara tentang fokus. Bicara tentang fokus. Apa yang kita fokuskan akan menjadi dampak dalam kehidupan setiap kita. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau saudara menganggap Tuhan sebagai harta, maka hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Kalau saudara lihat ada orang yang suka main investasi, mereka melihat grafik-grafik, fokus dia kepada grafik-grafik itu karena dia mau keuntungan dari sana. Grafiknya turun, grafiknya naik, grafiknya turun, dia lihat grafik itu, karena itulah hartanya. Nah, pada malam hari ini yang menjadi harta kita satu-satunya adalah Yesus. Tujukan hati kita kepada Dia. Tujukan hatimu kepada Dia. Fokus kepada Dia. Cari Tuhan. Cari Tuhan siang dan malam. Buka firman Tuhan siang, buka firman Tuhan malam-malam. Buka doa pagi, buka doa malam. Berdoa kepada Tuhan, cari Tuhan. Ketika kau membuka hari, ketika kau menutup hari, cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Itulah yang membuat Raja Asa baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan kalau mencari Tuhan harus sabar. Sabar menunggu pertolongan, sabar menunggu pengharapan yang datang hanya daripada Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, baik dan benar di mata Tuhan. Raja Asa, apa yang Raja Asa lakukan sehingga ia baik dan benar di mata Tuhan? Yang ketiga, ia meminta masyarakat Yehuda, dan dia pasti akan paksa dirinya untuk mematuhi hukum dan perintah Allah nenek moyang mereka. Firman Tuhan, Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, perintah Tuhan, mematuhi hukum Taurat. Yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan, yang meremah, yang menjadi gaya hidupnya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini janji Tuhan. Tapi kita harus benar-benar mencintai Taurat Tuhan. Kita benar-benar harus, yang menjadi kesukaan kita ialah Taurat Tuhan. Kita gak usah ngomongin aneh-aneh ya, saudara-saudara. Kita gak usah bicara yang aneh-aneh. Bagaimana kita mau baca, mau mematuhi firman Tuhan. Orang perbodan aja kita lewat kadang-kadang. Betul gak, saudara? Peraturan yang mengatur manusia aja kadang-kadang kita masih bisa melanggar. Yang kelihatan aja kita masih bisa melanggar, apalagi yang gak kelihatan. Hari ini kita mau belajar, malam hari ini kita mau belajar. Saudara, kalau kita mau mematuhi hukum, kalau kita mau mematuhi perintah Allah, kita mau belajar. Kita mau belajar untuk mematuhi hukum yang ada di negara kita ini. Belajar ketika kita berkendara, pakai helm.
Ketika kita bawa mobil, bawa motor harus punya SIM. Jangan melawan arah. Kita harus belajar dari hal yang kecil, hal yang sepele, bagaimana Tuhan mau pandang kita baik dan benar. Tapi kalau kita masih suka melanggar peraturan lalu lintas, udah dibilang jangan lawan arah, mesti lawan arah. Udah dikasih ketentuannya. Kecepatan batas maksimal 80 km per jam. Wah, tapi kalau naik mobil 120. Kalau nggak di atas 100 tuh nggak bisa. Wah, naik mobil kencang minta ampun. Belajar, kita harus mematuhi hukum dan perintah. Bukan hanya sekedar hukum Taurat, tapi kita harus belajar mematuhi hukum dan perintah yang ada di sekitar kita. Itulah yang melatih kita untuk kita bisa mematuhi hukum Taurat. Untuk kita bisa mematuhi hukum Tuhan. Kita belajar dari mematuhi hukum yang berlaku di sosial masyarakat kita. Haleluya. Nah, yang terakhir, Raja Asa. Di saat-saat terakhir, yang membuat Raja Asa meninggal adalah dia punya sakit kaki, saudara. Dia punya sakit kaki yang akut sekali. Sampai sakit kaki itu merenggut nyawanya. Perhatikan baik-baik yang Raja Asa lakukan di akhir hidupnya. Dia meninggalkan Tuhan. Ketika Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawannya, yang Raja Asa lakukan tidak minta pertolongan Tuhan, tapi ia malah bersekutu dengan Aram. Dia malah bersekutu dengan Raja Aram, bukan kepada Tuhan. Sehingga seorang nabi, seorang pelihat yang namanya Hanani menegur Raja Asa. Dia bilang, kenapa kamu malah bersandar kepada Raja Aram, bukan kepada Allah? Padahal waktu itu Allah yang menolong engkau atas serangan dari Ethiopia dan Libya. Allah lah yang menolong engkau dari pasukan yang berjumlah 1 juta itu. Tapi kenapa sekarang malah engkau tidak bersandar kepada Allah, malah bersandar kepada Raja Aram? Disitulah akhirnya Raja Asa ditinggalkan Tuhan. Mengapa? Karena dia, karena Raja Asa meninggalkan Bapa, meninggalkan Allahnya. Sampai akhir hidupnya, meskipun dia sakit, dia tidak berseru kepada Tuhan. Padahal kalau dia berseru pada Tuhan, saya percaya dan saya yakin Tuhan Allah pasti akan menolong Raja Asa. Saudara-saudara, malam hari ini menjadi pilihan dalam kehidupan setiap kita. Kita mau baik dan benar di mata Tuhan atau tidak. Kalau kita mau baik dan benar di mata Tuhan, kita mau utamakan Tuhan, cari Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Buang praktek penyembahan berhala. Yang kedua, kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh, kita mau pandang wajah Tuhan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kita harus mematuhi hukum dan perintah Allah, yaitu kebenaran firman Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi saya percaya, kami semua percaya Bapa, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau yang terus berbicara, yang terus menegur, yang terus menasihati kami, yang terus membimbing kami, mengajari kami Tuhan akan segala sesuatu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau yang mematahkan firman Tuhan pada malam hari ini, sehingga mereka dalam kehidupan setiap kami. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak segala kebaikan-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat pada Allah Bapa. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang keluar dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.